طيب طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بالصالحين. اللهم علمنا علما نصير به كاملين وجعلنا به عاملين. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتجارة لن تبور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. Alhamdulillah, berkat taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini di siang berbahagia ini atau pagi yang cerah ini waktu Mesir, kita masih bisa melanjutkan kembali apa yang sudah kita mulai, yaitu melanjutkan kajian kitab At-Tajwidil Musawwar, kitab tajwid bergambar yang disusun oleh Dr. Syekh Aiman Rusdi Suwaid hafizahullah taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi waktu beliau, senantiasa menjaga beliau serta keluarga beliau, murid-murid beliau dan seluruh orang yang menghormati dan mencintai beliau. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari ilmu-ilmu yang beliau tuangkan di dalam karangan-karangan beliau yang luar biasa. Alhamdulillah sekarang ini kita sudah memasuki pertemuan yang keempat. Di pertemuan pertama kita membahas tentang definisi Al-Quran, kemudian tahapan penulisan Al-Quran atau marhalah penulisan Al-Quran. Kemudian setelah itu kita masuk tentang pembahasan tentang al-isti'adzah, bagaimana cara membaca isti'adzah ketika di awal bacaan, bagaimana cara menyambung isti'adzah dengan basmalah, apakah boleh kita sambung semua atau harus basmalah isti'adzah berhenti, kemudian basmalah berhenti, kemudian baru masuk ke awal tilawah. Kemudian kita juga sudah membahas tentang al-basmalah bainas suratain, basmalah antara dua surat. Misal kita sudah menyelesaikan satu surat, kemudian hendak memulai surat yang baru. Bagaimana cara kita membaca basmalah? Apakah kita sambung akhir surat dengan basmalah, kemudian kita sambung lagi dengan awal surat, atau kita putus-putus, atau kita putus di akhir surat, kemudian kita sambung basmalah dengan awal surat, atau kita sambung akhir surat dengan basmalah, lalu waqaf di basmalah, lalu memulai dengan awal surat.
semua ini sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Sebelum kita memulai, saya ingin ada yang menjawab. Saya ingin berikan satu pertanyaan tentang al-basmalah baina suratain. Basmalah antara dua surat. Basmalah antara dua surat ada 4 cara. Minggu lalu kita sudah jelaskan 4 cara ini. Ada namanya qat'ul jami', ada waslul jami', qat'u akhiris surah, anil basmalah ma'a waslil basmalati bi awwalis surah. Saya ingin tahu apa satu cara yang tidak boleh kita lakukan, yang tidak boleh kita baca. Ada yang bisa, yang masih ingat? Ya, Ustadz Adhia menjawab menyambung akhir surat dengan basmalah. Siap. Ada jawaban yang lain atau ada yang nggak setuju? Kalau nggak setuju silahkan saja. Setuju semua ya? Setuju, Ustaz. Insya Allah setuju. Ada tahu alasannya kenapa? Kenapa tidak boleh menyambung akhir surat dengan basmalah? Kalau bisa dibuka aja mikrofonnya, angkat tangan, buka mikrofonnya. Izin, Ustaz. Ah, Supaya tidak termasuk bismillah itu di akhir ayat. Makanya tidak boleh. Agar orang tidak menyangka bahwa basmalah itu dianggap sebagai bagian dari surat yang baru saja selesai kita baca. Baik. Atau juga kita katakan bahwa agar supaya apa? Supaya basmalah itu ditulis di awal surat, bukan di akhir surat. Kalau kita sambung dengan akhir surat, nanti jatuhnya basmalah itu untuk akhir surat, bukan untuk awal surat. Oke. Kemarin kita juga sudah mulai membahas tentang al-huruful arabiyyah, huruf-huruf Arab. Huruf-huruf Arab kemarin kita sudah bahas. Huruf Arab terbagi menjadi 2. Huruf Arab terbagi menjadi 2. Ada namanya al-huruful hijaiyah sama al-huruful abjadiyah. Tolong difokuskan ya, fokus nih. Cuma agak susah membedakan apa perbedaan huruful abjadiyah dengan al-huruful hijaiyah. Syekh Aiman menuliskan di dalam kitab beliau Tajwid Musawwar. Kata beliau al-huruful hijaiyah itu adalah al-huruful mantuqah, huruf yang diucapkan. Perlu saya ingatkan kembali bahwasanya orang Arab di zaman dahulu, mereka tidak memiliki tulisan, mereka tidak pernah menulis, mereka tidak memiliki aksara. Huruf yang di dalam bentuk tulisan yang bukan diucapkan ya, yang ditulis, mereka itu tidak ada. Mereka dulu tidak pernah menulis. Mereka itu dapat tulisan dari mana? Dari Arab atau dari wilayah utara mereka, seperti daerah Syam. Jadi dari sana mereka mendapatkan huruf alif dalam bentuk lurus. Mereka dari sana mendapatkan ba yang seperti sampan. Di sana mereka mendapatkan waw yang ada ekornya seperti itu. Dari sana mereka dapatkan itu. Jadi mereka itu dapat huruf bisa menulis itu belakangan itu sekitar ya tidak jauh dari masa Nabi SAW. Di masa Nabi sudah ada tulisan, tapi masih baru. Dan orang yang pintar menulis, yang pandai menulis di waktu itu masih jumlahnya sedikit, masih 20-30, tidak banyak. Jadi ketika orang Arab tahu aksara ini, huruf-huruf ini, tulisannya, ketika mereka mendapatkan ini, ketika mereka belajar, ternyata huruf yang mereka dapat tidak cukup untuk menggambarkan huruf hijaiyah yang ada 29. Huruf hijaiyah ada 29. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Yang suara ini, jim, aj.
untuk menggambarkan semua huruf ini, huruf yang mereka dapat di bagian utara, di daerah utara mereka, dari ambar kalau nggak salah namanya itu, namanya ambar, kalau saya nggak salah. Jadi yang mereka dapat ini nggak cukup hurufnya gitu. Karena kan mereka punya huruf sendiri gitu kan mereka. Jadi mereka punya huruf, mungkin huruf mereka lebih dikit ketimbang huruf orang Arab gitu. Huruf mereka lebih dikit, jadi tulisannya juga lebih dikit. Jadi orang Arab karena tulisan yang mereka dapat dari orang lain tidak cukup untuk menggambarkan huruf mereka, maka satu huruf, satu bentuk mereka terpaksa mereka gunakan untuk lebih dari satu huruf. Satu bentuk misalnya ba yang seperti sampan, kita hilangkan dulu titiknya. Yang seperti sampan, mereka terpaksa gunakan bentuk ini untuk 3 huruf. Mereka gunakan untuk huruf ba, huruf ta, huruf sa. Untuk membedakan semua ini, datanglah Imam Nasr ibn Asim al-Laythi, wafat tahun 90 Hijriah, Imam Nasr ibnu Asim al-Laythi. Jadi mereka beliau tambahkan titik ba, beliau kasih titik 1 di bawah, ta di atas, kemudian sa di atas titik 3. Inilah beliau lakukan agar apa? Agar bisa dibedakan antara ba dengan ta dengan sa. Begitu juga jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, dan seterusnya. Jadi orang Arab di masa itu tulisan mereka itu tidak ada hamzahnya. Hamzah enggak mereka tulis. Makanya huruf abjadiyah itu huruf yang mereka tulis, maksudnya aksara mereka. Jadi mereka itu tidak menulis hamzah. Jadi hamzah itu gimana? Kalau ada kata yang ada hamzahnya, misalnya ja'a atau sya'a atau ambihum atau yastahzi'u, itu kan ada hamzahnya. Apa yang mereka lakukan gitu? Mereka biasanya karena mereka tidak menulis hamzah, mereka terkadang hamzah itu mereka tulis dalam bentuk alif. Terkadang mereka tulis dalam bentuk ya. Terkadang mereka tulis dalam bentuk waw. Terkadang mereka tidak menulisnya sama sekali. Makanya huruf al-abjadiyah, huruf yang ditulis itu ada 28. Dimulai dari abjad, hawaz, hutti, kalamun, sa'fas, qarashat, thakhazun, dafaghu. Huruf ini itu adalah huruf yang mereka tulis dulu. Kalau kita hurufnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Itu yang kita tulis. Mereka abjad, hawaz, hutti, kalamun, sa'fas, qarashat, thakhazun, dafaghu. Ini yang mereka tulis. Hamzah tidak ada. Abjad yang ada di awal itu alif. Itu alif ya. Bukan hamzah. Berbeda dengan huruf al-hijaiyah. Huruf hijaiyah itu yang di awal itu adalah hamzah. Kalau huruf hijaiyah yang alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, itu yang di awal itu adalah hamzah. Disebut alif. Orang dulu biasa kadang menyebut hamzah itu alif, atau kadang alif itu disebut hamzah. Insyaallah paham di sini ya kenapa disebut abjadiyah, perbedaan abjadiyah dengan hijaiyah. Hijaiyah itu yang kita ucapkan ini. Yang abjadiyah itu yang tertulis di kertas itu. Itu namanya abjadiyah. Jadi kadang kalau misalnya di kitab-kitab itu kita lihat misalnya ini diurutkan dengan susunan huruf hijaiyah. Berarti susunannya gimana? Alif, ba, ta, sa, jim, ha. Misalnya ada berapa poin? Ada 10 poin misalnya. Mereka urutkan pakai huruf. Misalnya pakai huruf apa? Huruf hijaiyah. Berarti mereka tulis pertama alif ditulis gini. Baru ba, baru ta, sa, jim. Tapi kalau diurutkan dengan huruf abjadiyah, berarti nanti urutannya alif, yang pertama alif, yang kedua ba, yang ketiga jim, yang keempat dal, baru yang kelima ha, yang keenam waw, yang ketujuh zai, yang delapan ha, yang kesembilan ta, yang ke-10 ya, dan seterusnya. Ini tertib hijai. Oke, kita nggak mau lama-lama membahas tentang huruf abjadiyah dan huruf al-hijaiyah. Kemudian kita kemarin sudah membahas tentang halatu
al-harfil arabi. Kita sudah bahas bahwa setiap huruf Arab itu berpotensi sukun, berpotensi berharokat. Nah, harokatnya bisa kasrah, bisa dhammah, bisa fathah. Kecuali huruf alif. Tidak akan memiliki harokat. Tidak akan memiliki harokat. Alif senantiasa sakin. Huruf alif harus harokat fathah. Ini ciri khas dari huruf alif ini. Dia tidak akan pernah berharokat. Tidak akan pernah karena dia senantiasa sakin. Kemudian sebelumnya harus fathah. La yakunu ma qablaha illa maftuha. Jadi kalau kita lihat huruf-huruf yang lain itu bisa sukun, bisa fathah, bisa dhammah, bisa kasrah. Kemudian setelah itu kemarin kita membahas apa? Sepertinya terakhir kita bahas itu adalah halatul harfil arabi. Halatul harfil arabi adal alif. Sekarang insya Allah kita akan membahas tentang makharij ar-ra'isah lil huruf al-arabiyyah. Ini judul baru, al-makharij ar-ra'isah, al-makharijur ra'isatu lil huruf al-arabiyyah. Pembahasan kita yang pertama adalah makhraj inti bagi huruf-huruf Arab. Makhraj inti. Jadi kita bisa bagi makharijul huruf itu menjadi dua. Ada makhraj namanya makhraj am, namanya makhraj am. Apa makhraj am? Umum, makhrajnya umum. Umum artinya apa? Berarti umum, kalau umum berarti di bawahnya masih ada banyak makhraj khusus. Berarti kalau seandainya kita katakan halq, makhraj halq, ini kan umum. Nanti ada tempat khusus di mana satu tempat itu memiliki tempat khusus di dalam makhraj halq. Jadi ada makhraj besar ini, halq. Nah, di dalam halq itu ada terbagi-bagi menjadi 6 huruf. Nah, masing-masing 6 huruf ini memiliki tempat khusus. Nah, pertama kita akan membahas tentang al-makharij ar-ra'isah, makhraj pokok. Nah, makhraj secara umum di sini Syekh Aiman membagi menjadi 4. Syekh Aiman ya membagi menjadi 4. Nanti bisa saja ulama lain yang menulis buku tajwid bisa saja mereka membaginya menjadi 5 atau bisa saja mereka membaginya menjadi 3, tergantung mereka melihatnya dari segi mana. Jadi di sini Syekh Aiman membagi menjadi 4. Nah, yang pertama kata Syekh Aiman, makhraj utama itu, makhraj umum itu yang pertama kata beliau adalah al-jawf. Al-jawf. Al-jawf apa artinya? Al-jawf itu adalah rongga tenggorokan dan mulut. Al-jawf artinya rongga tenggorokan dan rongga mulut. Kalau seandainya baru mendengar istilah ini, silakan ditulis. Yang pertama al-jawf. Nah, yang kedua ada namanya al-halq. Al-halq. Ha lam qaf. Apa artinya? Artinya tenggorokan. Yang ketiga ada al-fam. Al-fam, al-famu. Fa mim. Apa artinya? Mulut. Mulut ini banyak, di dalam mulut ini banyak makhrajnya. Ada nanti langit-langit atas, ada nanti lisan, ada gigi, termasuk juga kedua bibir masuk ke dalam kategori makhraj al-fam, mulut. Kemudian yang terakhir ada al-khayshum. Yang terakhir ada al-khayshum. Di sini beliau tunjukkan ada gambarnya. Beliau tunjuk dengan anak panah, ada gambar hidung, ada gambar tenggorokan, ada gambar lidah, ada gambar 2 bibir, ada gambar gigi. Dan ini insya Allah kalau sudah punya kitabnya bisa dilihat langsung. Nah, kemudian beliau ingin lebih rinci lagi. Tadi di atas beliau hanya tampakkan gambar orang dari samping sini. Ada bibirnya, ada khayshumnya di sini, ada gigi, ada lidah, ada langit-langit atas, kemudian tenggorokan dari samping sini. Kemudian beliau ingin menunjukkan lebih rinci, masuk lebih dalam lagi ke makhraj tenggorokan. Nah, di sini beliau membagi tenggorokan itu
menjadi 3 bagian. Syekh Aiman membagi tenggorokan menjadi 3 bagian. Yang pertama tenggorokan yang paling bawah. Kemudian yang kedua agak tengah dikit. Kemudian yang ketiga paling atas. Nah, yang paling bawah ini namanya apa? Kata Syekh Aiman. Yang paling bawah ini namanya aqsal halq. Aqsal halq. Tenggorokan paling bawah. Aqsa al-halq, paling jauh. Nah, di aqsal halq ini ada namanya al-autar as-sautiyah. Al-autar as-sautiyah itu al-autar as-sautiyah itu artinya pita suara. Pita suara. Nah, jadi katanya kalau tidak ada pita suara ini, maka kita tidak akan bisa berbicara. Jadi fungsi pita suara ini adalah agar kita bisa berbicara. Jadi kita harus banyak-banyak memuji Allah karena apa? Bersyukur kepada Allah karena nikmat pita suara inilah kita bisa berbicara, kita bisa saling berkomunikasi. Kemudian yang tengah-tengah kata beliau ini namanya wasaqul halq. Wasaqul halq. Wasat artinya tengah-tengah. Al-halq artinya tenggorokan, tengah-tengah tenggorokan. Nah, di tengah-tengah ini ada namanya lisanul mizmar kata beliau. Lisan al-mizmar. Mizmar. Nah, itu seperti apa ya? Ada kecil-kecil gitu. Nanti kalau kita ucapkan ain itu lisanul mizmarnya itu agak mundur ke belakang kayak seperti itu. Kemudian yang di atas ada namanya jazrul lisan. Jazrul lisan. Jazrul lisan ini adalah tempat tumbuhnya lidah. Lidah paling bawah akarnya lidah. Nah, itu namanya jazrul lisan. Nah, di sanalah tenggorokan paling dekat dengan mulut. Nah, di sana keluarlah nanti namanya itu dinamakan adnal halq. Dari sana keluar ghain dan kha. Nah, dari tengah lidah keluarlah huruf ain dan ha. Kemudian paling bawah keluarlah huruf hamzah dan ha. Jadi yang paling atas tenggorokan keluar huruf ghain, kha, kemudian tengah-tengah ain, ha, paling bawah itu ada huruf hamzah, hamzah dan ha. Oke. Di sini beliau membagi langit-langit atas. Beliau bagi juga langit-langit atas nih. Kalau ada buku insya Allah lebih mudah difahami ini. Kemarin saya sudah sempat saya chat yang adminnya penerbit kitab Syekh Aiman ini, saya sudah chat, tapi sayangnya kata mereka sedang memperbarui aplikasi, sistem aplikasi itu masih proses diperbarui, jadi kita belum bisa mesen kata mereka. Nanti insya Allah kalau sudah selesai semua kita akan dihubungi kembali, mudah-mudahan saja itu cepat selesai supaya kita bisa beli kitabnya. Oke. Ada namanya al-hanaj al-a'la. Tadi kan kita sudah bahas tentang al-halq, tentang tenggorokan. Ini naik lagi ke atas. Apa? Al-hanaj al-a'la. Al-hanakul a'la. Artinya apa? Artinya langit-langit atas. Nah, langit-langit atas ini ada banyak. Langit-langit atas ini kalau kita rasakan dari gigi, dari tempat tumbuh gigi di sini sampai ke tenggorokan itu banyak macamnya. Di sini beliau bagi menjadi ada namanya al-lathah atau al-lithah, afwan. Al-lithah, yang benar itu adalah al-lithah, bukan al-lathah. Karena orang-orang Arab sekarang yang ada di sini, yang di negara-negara Arab ini, mereka nyebutnya itu al-lathah. Tapi kata Syekh Aiman yang benar itu adalah al-lithah, pakai kasrah. Al-lithah itu apa? Al-lithah itu seperti mungkin bisa dikatakan gusi ya. Kalau bisa dilihat gambarnya, itu ada di dekat tempat tumbuh gigi atas. Itu namanya al-lithah. Kemudian agak mundur sedikit, itu namanya muqaddamul hanak. Muqaddamul hanak apa artinya? Langit-langit depan. Artinya langit-langit depan, bagian depan. Kemudian di bawahnya agak turun lagi. Kita mulai dari ujung dekat gigi, tempat tumbuh gigi. Mundur dikit, namanya langit-langit atas bagian depan. Mundur lagi dikit, ada namanya al-hanak al-azmi. Maksudnya langit-langit keras. Kalau kita rasa seperti ini, keras seperti ada tulangnya gitu. Kalau kita mundur lagi ke belakang, ada namanya al-hanak al-lahmi atau ar-rikhwi. Apa? Langit-langit yang lembut seperti daging dia.
al-hanak al-lahmi itu lembut di atasnya. Nah, kalau kita rasa itu bisa dirasakan itu lembut. Nah, ini masing-masing dari langit-langit ini nanti akan ada fungsinya. Bakal kita ketahui masing-masing dari langit-langit ini itu bisa nanti mengeluarkan huruf, bisa mengeluarkan suara. Baru yang terakhir ada namanya al-laha. Al-laha itu ada seperti daging kecil yang gantung-gantung di atas, kalau kita buka mulut itu namanya al-laha. Nah, kemudian seterusnya beliau membagi lidah. Lidah itu mereka bagi, Syekh Aiman bagi juga. Jadi lidah ini kalau kita julurkan lidah, itu bisa kita bagi. Seperti ini, anggaplah ini lidah. Anggap ini lidah. Kata Syekh Aiman, yang bagian di sini, ini bawah ya, ini bawah yang di tenggorokan. Ini namanya jazrul lisan, akar lidah. Paling jauh, paling di bawah. Naik dikit di sini, namanya pangkal lidah. Aqsa al-lisan, kata beliau. Aqsa al-lisan, di sini. Di sini, wasatul lisan. Wasatul lisan. Ini, setelah aqsa dari sini, ini wasat. Wasat ya. Baru di sini, nih, lidahnya paling ujung di sini. Ini namanya taraful lisan. Wasat artinya tengah, taraf artinya hujung. Kemudian, ini hujungnya. Dari sini sampai ini namanya ujung lidah. Ujung lidah bukan di sini ya, bukan ini. Ujung lidah bukan ini. Ini namanya ra'sul lisan. Apa ra'sul lisan? Kepala lidah. Ra's artinya kepala. Maksudnya ini adalah ra'sul lisan. Ra'sul lisan nih ra'sul lisan. Kemudian ada lagi yang samping ini. Samping ini, samping, ini namanya hafah. Namanya hafah. Hafatul lisan. Nih. Dari sini, kalau ada gambarnya gampang bisa dilihat. Ini artinya samping. Lidah bagian samping. Samping lidah. Kemudian, hafah juga ini. Samping lidah ini Syekh Aiman bagi juga. Ada yang aqsal hafah, yang bagian bawah. Aqsal hafah. Kemudian, baru di atas ada namanya adnal hafah. Adna al-hafah. Ini masing-masing bagian lidah ini nanti akan kita gunakan ketika kita membahas misalnya kalau huruf misalnya lam. Lam itu gimana? Lam itu nanti keluarnya dari ra'sul lisan atau taraful lisan sampai ke adnal hafah. Nah, itu nanti kita bahas tuh nanti. Kemudian nanti apa? Nanti misalnya makhraj zal misalnya. Zal itu taraful lisan sama bagian gigi atas as-sanaya al-ulya. Ini jadi agak penting nih istilah-istilah ini. Bisa nanti insya Allah akan kita jelaskan sekali lagi insya Allah kalau sudah sampai pada tempatnya. Oke ya, jadi pahamkan pembagian lidah. Bagian lidah itu dibagi dari akar, baru pangkal, kemudian tengah, kemudian ujung, kemudian ras, ujung ini. Kemudian dari samping juga, samping namanya hafah. Kemudian samping juga terbagi menjadi dua, ujung sama paling bawah sama paling ujung. Insya Allah ini gampang, insya Allah nggak ada sulit. Kemudian beliau juga membagi gigi. Jadi setiap gigi itu ada nama-namanya. Setiap gigi ada nama-namanya. Biasanya kalau bahasa Indonesia ada gigi geraham, ada gigi bungsu, ada gigi seri, ada gigi taring. Jadi di dalam bahasa Arab juga ada nama-namanya. Kata beliau, gigi yang depan, yang dua depan, atas bawah itu namanya as-sanaya. Dua depan, bagian depan, yang dua itu namanya as-sanaya. Kemudian di samping gigi dua ini ada satu sebelum gigi taring, itu namanya ar-rabaiyat. Ar-rabaiyat. Jumlahnya juga 4. Kanan 1, kiri 1, bawah 1, jadi 4. Itu namanya ar-rabaiyat. Kemudian ada al-anyab. Al-anyab itu gigi taring. An-niyab. Pertama as-sanaya gigi seri. Jadi kalau seandainya belum punya buku ditulis as-sanaya artinya gigi seri. Kemudian ar-rabaiyat. Ar-rabaiyat ada gigi di samping gigi seri. Kemudian al-anyab itu gigi taring. Kemudian ada ad-dawahik. Ya, jadi setelah gigi taring
itu namanya ad-dawahik. Dawahik ini artinya ini tertawa. Tertawa kenapa? Karena ketika kita tertawa itu kelihatan gigi ad-dawahiknya itu gigi tertawanya kelihatan. Kemudian ada gigi namanya ad-dawahik juga 4, jumlahnya 4. Atas 2, bawah 2. Kemudian at-tawahin. Tawahin artinya penggiling. Nah, jadi setelah itu ada gigi namanya gigi penggiling. Itu biasanya kita pakai untuk mengunyah makanan yang keras-keras. Nah, itu biasanya kita pakai gigi namanya at-tawahin. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 12. Nah, di sebelah kanan atas 3, sebelah kiri atas 3, kemudian kiri bawah 3, kanan bawah 3. Jadi jumlahnya 6 atas, 6 bawah, jadi jumlahnya 12. Kemudian ada an-nawajiz. An-nawajiz. Nah, ini biasanya gigi yang tumbuhnya belakangan, yang paling ujung. Dan biasanya itu ketika gigi ini tumbuh, rasa sakitnya itu katanya luar biasa. Rasa sakitnya luar biasa. Itu namanya an-nawajiz. Nawajiz. Jadi ada hadis mengatakan wa'uddu 'alaiha bin nawajiz. 'Addu 'alaiha bin nawajiz. Artinya apa? Gigit kuat-kuat dengan gigi bungsu. Kenapa dikatakan gigi bungsu? Karena semakin jauh gigi yang kita gunakan untuk menggigit, misalnya kita menggigit tali, itu gigitannya semakin kuat. Tapi kalau kita hanya gigit tali dengan gigi depan, itu kalau ditarik ini bisa-bisa gigi kita yang lepas gitu kan. Maka untuk menggigit dengan gigi bungsu itu di situ ada makna menunjukkan bahwa menyuruh kita untuk pegang sekeras-kerasnya sebagaimana gigi bungsu menggigit itu an-nawajid. Nah, jadi ada Syekh namanya Syekh Abu Zakaria Yahya Ibnu Yusuf As-Sarsari. Yahya Ibnu Yusuf As-Sarsari wafat tahun 656 Hijriyah. 656 Hijriyah. Beliau membuat nazam. Jadi beliau buat nazam untuk apa? Untuk ini nama-nama gigi. Jadi ulama itu kadang suka bikin nazam, setiap apa yang terlintas di pikiran mereka itu mereka buat nazam. Bahkan kalau ulama sekarang itu membuat nazam ya di dalam bahasa Inggris gitu. Bahasa Inggris itu dinazamin gitu. Diambil kata bahasa Inggris baru dikasih maknanya bahasa Arab, nanti dibikin nazam. Nah, itu ulama yang sudah sangat terobsesi dengan nazam. Mereka itu biasanya seperti itu. Jadi apa kata Syekh Yahya Ibnu Yusuf As-Sarsari? Syekh As-Sarsari mengatakan taniyatul fata wa raba'iyatu wa anyabul fata kullur ruba'u. Kata beliau, taniyatul fata, taniyatul fata wa raba'iyatun wa anyabul fata kullur ruba'u. Kullun ruba'u. Jadi taniyat, kemudian raba'iyat, kemudian anyab. Ini semuanya jumlahnya 4. Sanaya 4, kemudian raba'iyat 4, anyab jumlahnya 4. Kemudian wa arba'unid dawahik. Kemudian dawahik juga 4. Tsumma sittun wa sittun fi tawahiniha intifa'u. Kemudian 6 dan 6. Nah, itu gigi namanya gigi tawahin. Jadi 6 di atas, 6 di bawah. Tsumma sittun wa sittun fi tawahiniha intifa'u. Kemudian terakhir wa arba'unin nawajidhu ma limadin idza 'ariyal fata 'anha irtija'u. Kata beliau yang terakhir itu ada 4 yang namanya an-nawajid. An-nawajid. Ini bagian dari gigi-gigi ya. Kemudian kita lanjut ya. Definisi suara. Apa itu definisi suara? Usahakan semuanya kalau seandainya dirasa penting, silahkan ditulis. Apalagi yang belum punya kitabnya. Yang punya kitab juga bisa juga ditulis. Ditulis setiap bahasa Arab yang tidak diketahui artinya bisa ditulis. Kata Syekh Aiman, ta'rifus saut, definisi suara. Kata beliau, as-saut, suara adalah takhalkhul atau ihtizaz. Takhalkhul sama ihtizaz itu artinya sama. Apa artinya? Artinya getaran atau gelombang. Ihtizaz tabaqatil hawa. Suara, adanya getaran suara. Jadi
bukan suara, udara ya. Ada getaran udara. Jadi suara itu yang kita dengar ini itu merupakan getaran udara, kata beliau. Takhalkhulan tudrikuhul uzunul basyariyah. Dengan syarat apa? Dengan syarat getaran itu bisa didengar oleh telinga manusia. Itu dinamakan suara. Jadi tudrikuhul uzunul basyariyah. Jadi kalau seandainya suara ini tidak terdengar, ada gelombang, ada getaran suara, ada getaran udara, tapi tidak bisa dideteksi oleh telinga manusia, itu bukan suara menurut definisi yang ada di sini. Menurut definisi yang ada di sini. Jadi kapan manusia itu bisa atau telinga manusia itu bisa mendengar? Karena manusia ini pendengarannya terbatas. Jadi kata beliau di sini menukil dari ilmu fisika. Jadi kata beliau di sini tudrikul uzunul basyariyatu al-aswat. Nah, telinga manusia bisa mendeteksi suara, bisa mendengar suara idza kana ihtizazuha apabila gelombangnya, apabila getarannya dari 20 sampai 20.000 zabzabah. Nah, zabzabah ini biasanya kalau di bahasa Indonesia itu atau bahasa internasionalnya dikasih singkatan HZ. HZ itu nama orang, namanya hertz. Jadi itu HZ itu sebagai satuan untuk frekuensi, satuan untuk suara. Seperti misalnya gram itu satuan untuk berat, kemudian meter itu satuan untuk panjang, liter satuan untuk benda cair seperti air atau minyak. Nah, kalau suara itu satuannya disebut HZ itu singkatannya. Nah, jadi dari 20 sampai 20.000 itulah yang mampu diterima oleh telinga manusia. Nah, ketika gelombang suaranya dari 20 sampai 20.000 Hz, itu nanti kita bisa mendengar suara. Kalau lebih dari itu, lebih dari 20.000, itu telinga kita tidak bisa mendengar. Ada bunyinya, ada gelombangnya, tapi telinga kita tidak mampu untuk mendengar itu, atau kurang. Makanya ada hadis yang mengatakan bahwa di dalam kubur itu, ketika siksa kubur itu, mereka yang disiksa itu menjerit dengan sekeras-kerasnya. Hewan-hewan, bahkan bisa tumbuh-tumbuhan itu bisa mendengar suara itu. Nah, kita kenapa tidak mendengar? Karena kita kapasitas atau kemampuan mendengar kita tidak diciptakan untuk sampai ke derajat itu. Jadi ya alhamdulillah gitu. Kalau seandainya kita bisa mendengar semua itu, mungkin kita tidak bisa tidur. Kita akan mendengar jeritan orang yang disiksa di dalam kubur itu setiap waktu. Jadi ini merupakan nikmat yang harus kita syukuri. Kemudian beliau melanjutkan tentang bagaimana suara itu terjadi. Suara itu biasanya terjadi kaifiyatu hudutsil aswat fi tabi'ah kaifiyah artinya cara, hudutsil aswat terjadinya suara, cara terjadinya suara fi tabi'ah secara alami. Suara itu terjadi secara alami gimana? Atau di alam ini suara itu terjadi gimana? Yang pertama kata beliau ada namanya tasadum jismain. Artinya dua benda saling bertabrakan. Misalnya apa? Ada palu kita pukul ke kayu, keluar suara. Atau kita menepuk tangan, ada suara. Kemudian kata beliau ada taba'ud jismain. Dua benda saling menjauh gini, saling terpisah. Bainahuma quwa tarabut, tapi dua benda ini terpisah dengan keras. Karena terikat, seperti misalnya kita merobek kertas, misalnya ada kertas, misalnya ada yang punya kertas silakan robek, ada punya, atau kita sedang mematangkan kayu, gitu, kayu. Nah, di sana muncul suara. Atau mungkin kita menggetarkan satu benda, misalnya ada penggaris kita taruh di meja, baru kita getarkan, gitu nanti bunyinya. Atau ada dengan cara apa? Dengan cara gesekan. Misalnya gesekan, ini ada suara. Atau kita gesekan gergaji, ihtikaku jismin khashinin bi akhar. Nah, satu benda tajam yang digesekkan dengan benda yang lain, seperti gergaji yang sedang kita potong kayu.
Kalau kita motong kayu pakai gergaji itu ada suaranya. Kresek, 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 kresek seperti itu. Oke, ini nanti insya Allah berguna ketika kita membahas tentang makharijul huruf. Huruf mutaharrik itu gimana, terjadinya gimana? Huruf yang sakin itu gimana terjadinya? Jadi insya Allah akan kita lebih jelas lagi. Gitu. Tadi sudah kita bahas tentang definisi suara. Sekarang kita ingin membahas tentang definisi huruf. Tentang definisi huruf. Nah, huruf itu kata beliau apa? Al-harfu huwa, huruf itu adalah sautun ya'tamidu ala maqta'in atau makhraj, ada suara. Huruf itu adalah suara yang bergantung terhadap sebuah makhraj. Suara yang bergantung terhadap sebuah makhraj. Jadi suara ini dihasilkan oleh makhraj. Huruf itu adalah suara yang dihasilkan oleh makhraj, baik itu makhraj muhaqqaq atau makhraj muqaddar. Penting nih ya, penting. Coba ditulis, makhraj itu ada namanya makhraj muqaddar, ada makhraj namanya muhaqqaq. Makhraj muqaddar, muhaqqaq. Makhraj muhaqqaq apa? Muhaqqaq artinya nyata. Makhraj nyata. Nyata maksudnya apa? Bisa kita tentukan di mana makhrajnya. Misal kita ada makhraj ba misalnya. Kita katakan ab. Bisa kita tunjuk, bisa kita rasakan, bisa kita gambarkan makhrajnya. Bisa lebih spesifik kita tunjuk mana makhrajnya. Atau sin, atau zal, atau ta, atau dha, shin, jim, ya, qaf, kaf, a, ha, ain, ha, kha, ghain. Semua makhraj ini itu bisa kita tunjuk, bisa kita lihat makhrajnya. Ada namanya makhraj muqaddar. Makhraj muqaddar. Muqaddarnya apa? Kita tidak bisa tunjuk. Kita tidak bisa tunjuk mana makhrajnya itu. Terlalu luas makhrajnya. Terlalu luas. Seperti apa? Seperti huruf al-mad. Huruf mad yang tiga itu, alif, waw, ya, itu kita tidak bisa tunjuk mana makhrajnya. Misal kita katakan yang panjang ini, bukan yang hamzah di awal ya. Bisa nggak kita tunjuk di mana makhrajnya? Tidak bisa kita tunjuk mana, karena dia terlalu luas. Dia mulai dari awal tenggorokan sampai keluar dari mulut, tidak ada tempat berhentinya gitu. Jadi susah kita untuk menunjuknya. Tapi ada makhrajnya. Makhrajnya ada, tetap ada, tapi untuk menunjuknya secara spesifik itu tidak bisa. Misalnya yang panjang ini itu tidak bisa kita tunjuk. Maka dinamakan muqaddar, namanya muqaddar. Jadi sudah paham kan apa perbedaan tentang makhraj muhaqqaq dan makhraj muqaddar. Kemudian kata beliau, bagaimana cara huruf itu terjadi di alat ucap manusia, kata beliau. Kita ada mulut misalnya, ada lidah. Nah, bagaimana suara itu terjadi, kata beliau. Yang pertama, kalau hurufnya sakin, hurufnya mati, al-harfus sakin, huruf yang mati, itu keluar dengan cara apa? Dengan cara at-tasadum. Saling tabrakan. At-tasadum baina tarafai 'udwin nutq. Bertabrakan antara dua anggota ucap, dua organ ucap. Misalnya apa? Ba misalnya. Ba. Kalau harfus sakin ab. Kan terasa. Ab. Tabrakan, dua mulut dan dua bibir tabrakan. Ab. Atau misalnya ak atau ad, itu dua anggota ucap itu saling tabrakan. Ad. Seperti yang sudah kita bahas tadi, di bagaimana suara itu terjadi di alam ini, caranya adalah dengan tabrakan dua benda seperti ini. Sama seperti ab, itu tabrakan. Ab atau ad atau aj, itu saling tabrakan. Jadi semua huruf sakin itu begitu cara keluarnya. Kemudian kalau huruf mutaharrik kebalikannya, tabaud, seperti kita mematahkan tadi, mematahkan kain. Nah, jadi ketika dia berpisah, karena ada kekuatan yang mengikatkan antara keduanya, ketika dipisah, krak, gitu, ada bunyi suaranya.
Jadi kalau huruf mutaharik seperti itu, ba kan terpisah, ba atau ja. Dari yang tadinya nempel terbuka seperti itu. Wa yusahibu dzalika, kata beliau, makhraju asli harakatihi. Nah, ketika huruf yang berharakat itu diucapkan, itu diiringi dengan makhraj asli dari harakat itu. Ini agak perlu fokus ya. Makhraj asli dari harakat. Makhraj asli dari harakat. Ini coba bisa ditulis ya. Makhraj asli dari harakat itu apa? Kita punya 3 harakat. Harakat pertama dhammah, yang kedua fathah, yang ketiga kasrah. Makhraj asli harakat dhammah ini apa? Makhraj asli harakat dhammah apa? Makhraj asli harakat fathah apa? Makhraj asli harakat kasrah apa? Makhraj asli harakat dhammah, kata para ulama itu makhraj aslinya itu waw. Jadi ketika kita katakan bu misalnya atau u, di sana ada ketika kita ucapkan hurufnya, misalnya bu, kan kata beliau keluar huruf yang berharokat itu dengan cara apa? Dengan cara tabaud, saling berjauhan. Misalnya ba. Ketika berjauhan dua benda ini, dua anggota organ ini, dua organ ucap ini, ba berjauhan diiringi dengan makhraj asli harokat tersebut. Misal saya sedang mengucapkan harokat fathah misalnya. Mengucapkan ba dengan harokat fathah. Ba. Berarti ketika saya mengucapkan ba, itu diiringi dengan makhraj asli. Makhraj asli harokat fathah. Makhraj asli harokat fathah itu apa? Makhraj aslinya adalah alif. Jadi ketika saya katakan ba, di situ ada sedikit alif. Ada apa? Ada sedikit alif. Kalau saya katakan misalnya bi, itu saya buka makhrajnya saya buka, ada di sana sedikit ya. Jadi kalau saya katakan bu, satu harokat saja, bu, di sana ada sedikit asal dari harokat dhammah. Nah, kenapa saya katakan sedikit? Ya memang sedikit. Karena kalau saya tambah lagi, nanti jadinya mat. Misalnya ba, kalau saya tambah lagi, ba, jadinya alif, mat tabi'i. Kalau saya tambah lagi, bi, itu jadinya ya. Kalau saya tambah lagi, bu, nanti jadinya waw. Paham ya tentang makhraj atau makhraj asal harakat. Makhraj asal harakat. Kemudian beliau sebutkan juga huruf al-mad wal-lin, al-aliful maddiyah. Kemudian di sini beliau menyebutkan alif mad, bagaimana cara keluarnya? Alif mad, bagaimana cara keluar? Alif mad, misalnya kita katakan ba, bagaimana cara keluarnya? Cara keluarnya dengan cara apa? Pita suara bergetar di tenggorokan. Ba, bisa kita rasakan ada getaran di sini. Ba, atau kita baca ja, getaran di sini. Jadi alif mad itu ada getaran di sini. Ada getaran. Nah, ketika kita baca huruf mad kita panjangin yusahibu dzalika infitahul lil fami fil alif. Ketika kita baca yusahibu dzalika diiringi dengan apa? Infitahul lil fami fil alif. Ketika mengucapkan huruf alif itu mulut dibuka. Bukanya gimana? Apakah kita buka enggak, bukan seperti itu. Atau bukan juga seperti itu, tapi tengah-tengah. Biasa saja, jangan tapi dibuka dengan bukaan yang sedang. Tidak sampai di situ saja kata beliau, supaya fathahnya lebih mulus kata beliau, yakunul lisanu fi wad'ir rahah. Lidahnya biasa saja.
Karena kalau terangkat saja tengah lidahnya dikit, itu nanti masuk ke imalah. Misalnya itu jadi imalah. Jadi jangan terangkat lidahnya, biarkan lidahnya di bawah, lidahnya biasa saja. Itu al-alif al-maddiyah. Kemudian ada al-waw al-maddiyah. Waw al-maddiyah. Waw yang mad, bukan waw yang lin ya. Ada kalau mad yang lin saja, kalau waw yang lin saja itu ada pembahasannya nanti. Huruf waw maddiyah ini yang sebelumnya dhammah. Kata beliau apa? Sama seperti alif tadi, keluarnya dengan cara apa? Dengan cara getaran juga. Ada getaran di sini. Ada getaran. Kemudian apa? Ketika membaca dhammah itu ada bibir itu dimonyongkan. Wa yusahibu dzalika indhimamul lisyafatain. Indhimam lisyafatain monyong. Ma'artifa'i aqsal lisan. Ketika kita ucapkan itu otomatis pangkal lidah sudah terangkat. Jangan tengah lidahnya diangkat ya. Kalau tengah lidahnya diangkat, nanti jadinya beda kan? Beda. Ada yang ngucapin kayak gitu, ada bilang ada banyak. Tapi bukan kita, bukan orang Indonesia. Biasanya seperti misalnya orang Kurdi atau orang Turki, itu U-nya itu ada seperti itu. Katanya. Jadi mereka itu susah. Walladzina yu'minuna bima. Mereka baca walladzina yu'minuna bima. Seperti itu. Kalau nggak percaya silahkan cek di YouTube, tulis saja Erdogan baca Al-Quran. Erdogan bagus, bacanya bagus, maksudnya suaranya enak gitu, temponya teratur gitu, enak didengar, tapi masih ada logat-logatnya itu masih terdengar, logat Turkinya masih terdengar. Bagus, bacaan dia bagus, enak didengar, suaranya enak. Kalau untuk sekelas presiden ya, bukan orang yang memang spesialis di bidang tajwid. Untuk sekelas presiden itu bacaan kayaknya belum ada presiden yang bacanya seperti itu. Dari non Arab ya, non Arab, presiden non Arab. Bahkan presiden Arab pun mungkin bisa aja lebih bagus bacaan Erdogan. Oke, itu ya. Kemudian kalau ya maddiyah, ya misalnya i keluarnya sama. Ini juga getar. Pita suara getar. Kemudian apa? Wa yusahibu dzalika khifadun lil fakkis sufli. Ketika kita ucapkan i, nah itu rahang bawah itu nurun. Kemudian setelah itu apa? Tengah lidah naik. Nah itu terasa. Rahang itu terasa nurun dikit, kemudian tengah lidah itu ngangkat. Jadi huruf mat ini, huruf mat, alif, kemudian waw yang sebelumnya dhammah, kemudian ya yang sebelumnya kasrah. Ini perhatikan ya, kenapa saya katakan waw sebelumnya dhammah, ya sebelumnya kasrah, sebab kalau sebelum waw dan ya ini fathah, itu bukan huruf mat lagi namanya. Itu namanya nanti lin. Nanti namanya lin saja. Tapi kalau dia yang sebelumnya dhammah, waw sebelumnya dhammah, ya sebelumnya kasrah, itu dikatakan huruful mad, dan di dalam waktu yang bersamaan dinamakan juga al-lin, huruful lin. Huruf mad karena panjang. Mad artinya panjang. Al-lin artinya karena gampang, mudah. Jadi ketika kita ucapkan itu mudah keluarnya. Berbeda dengan waw dan ya yang sukun, waw ya yang sukun, tapi sebelumnya harokat fathah seperti apa? Seperti khauf atau bait. Khauf, bait ini hanya huruf lin namanya. Huruf lin. Oke, insyaallah sampai di sini saja insyaallah pembahasan kita hari ini. Untuk masalah yang ada sudah kita bahas ini, kalau seandainya kurang jelas, bisa insyaallah kita diskusikan lagi.
yang di kajian kita ini berapa orang Ustaz Abdul Fattah? Ada sekitar 14 Ustaz, 14. Alhamdulillah. Ya. Ada Ustaz Burhan, ada Ustaz Rajab Faris, ada Ustaz Yuyun juga, Ustaz Syifa, Irma, Ustaz Alhamdulillah bisa hadir. Isma juga. Dari insya Allah pembahasan yang tadi itu akan terus berkembang, yang kajian tadi, kemudian insya Allah akan kita ulang terus nanti ketika membahas makharijul huruf satu persatu insya Allah. Ada kira-kira yang agak kurang jelas misalnya, insya Allah akan saya ulangi lagi sampai jelas insya Allah. Izin Ustaz. Dan ahlan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Tadi kan sudah dijelaskan masing-masing gigi itu punya nama dan ada makhrajul khusus terdapat di tempat-tempat masing-masing gigi. Dan bagaimana untuk orang yang ketika dia giginya berlubang atau dicabut atau giginya yang kurang rata atau yang berlapis atau yang bermasalah lah, itu apakah berpengaruh untuk pengucapan makhrajul huruf atau seperti apa? Mohon penjelasannya Ustaz. Itu berpengaruh. Posisi gigi, susunan gigi yang tidak rata itu berpengaruh. Itu kalau itu biasanya mereka berusaha sebisa mungkin merapikan gigi mereka supaya ngomong itu lebih bisa lebih lancar dan pengucapan hurufnya juga lebih bagus gitu. Jadi Ustaz, hukum untuk memagerkan gigi bolehlah demi kemaslahatan ya. Itu menurut pendapat ulama boleh. Darurah kata. Bisa nanti dicek lagi di fatwa-fatwa ulama tentang memakai kawat gigi. Itu saja Ustaz, syukron. Tapi bukan untuk gaya-gaya kan Ustaz kan? Ada yang sekedar untuk gaya-gayaan, ada yang memang karena kebutuhan, ya masing-masing. Beda dia yang maju ke depan Ustaz kan? Kalau itu nggak masalah kan? Mungkin juga bisa berpengaruh. Nah banyak tengokkan kawan ya kan, biar suara itu pas, yang bagian yang nggak rata itu di behelnya gitu. Iya. Karena kan gigi lidah, ini kan alat ya, alat untuk mengucapkan huruf. Kalau alatnya bermasalah, misal kita pengen memotong kayu misalnya pakai gergaji, ternyata gergajinya tumpul, gitu. Kita motong kayu bakal bermasalah gitu. Bisa motong kayu tapi lama, butuh tenaga. Atau misalnya kita pengen memotong pakai pisau misalnya, pengen memotong bawang, ternyata pisaunya tumpul gitu. Ya nggak bisa gitu, nggak bisa. Karena alat untuk memotong itu ya harus tajam. Begitu juga misalnya huruf, mengucapkan huruf. Kita ingin mengucapkan huruf berarti harus ada alatnya dulu, alatnya harus ada. Kalau nggak ada alatnya gimana gitu? Atau alatnya ada tapi rusak, bisa nggak? Ya bisa. Kalaupun bisa nggak maksimal. Syukron Ustaz. Tapi apakah semua kita diwajibkan gitu? Maksudnya ada yang giginya kurang rata. Apakah wajib bagi dia untuk meratakan giginya, pergi ke dokter gigi supaya pengucapan hurufnya bagus?
apakah wajib? Ya nggak wajib lah. Atas dasar apa kita mewajibkan, ya kan? Kalau dilihat dari segi kondisi, Kalau dari segi kondisi pun tidak wajib. Itu nanti bisa dikasih keringanan, rukhsah, bukan wajib namanya. rukhsah. Bagi keringanan lah, agar supaya, karena agama ini kan وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Jadi dalam agama ini tidak ada yang dipersulit. Kalau ada bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Gimana, ada lagi yang berkaitan tentang pembahasan kita hari ini? Ada yang kira-kira kurang jelas? Masalah tentang al-makharij ar-ra'isa, bagian lidah atau bagian. Tapi insya Allah ini pembahasan sebagai muqaddimah gitu, sebagai pengantar untuk kita membahas makharij al-huruf. Jadi pembahasan kita minggu depan, insya Allah ini pembahasan inti. Mulai masuk pembahasan. Ya. Dulu bagaimana? Ya. Saya izin ada 2 pertanyaan, Ustaz. Ahlan Ustaz Abdul Fattah. Di saat saya memperhatikan tadi penjelasan Ustaz, itu ada 2 yang menarik perhatian saya. Yang pertama itu tentang sejarah huruf-huruf hijaiyah, Ustaz. Ada beberapa istilah-istilah tadi yang saya kurang paham, nama daerahnya atau apanya itu. Saya itu kan sejarah lahirnya, Ustaz. Yang mana tadi saya tangkap bahwa orang Arab belum punya huruf. Jadi akhirnya dia ambil huruf dari huruf-huruf yang lainnya, seperti bentuknya seperti perahu dijadikan untuk 3 huruf. Itu yang pertama. Kalau berkenan mohon diulas kembali, Ustaz. Untuk yang kedua nggak apa-apa sekalian, Ustaz. Siap. Untuk yang kedua, Ya, ahlan. Yang kedua ini terkait dengan curhatan dari salah satu alumni dari pondok ini, ketika dia telah sampai di Turki sana dan belajar di majelis Al-Quran, dan ternyata dia mengalami pembelajaran harokat, itmamul harokat seperti yang Ustadz sampaikan tadi, Ustadz. Yang seru di sini, Ustadz, ketika dia sampai di Turki, dia diajari oleh gurunya pengucapan dhamma seperti yang Ustadz bilang tadi itu. Kemudian santri ini bingung, Ustadz. Ketika dia telepon saya dari Turki, telepon saya, Ustadz, itmamul harokat yang benar itu seperti apa sih? Kok di sini tuh di tempat majelis sana itu, Ustadz, di Turki itu. Ketika saya mengucapkan dhamma seperti yang diajarkan di pesantren sini, saya dibetulin, Ustadz, katanya pakai alhamdulillah, begitu, Ustadz. Dia agak kurang bisa menerima. Dia karena merasa mungkin secara teorinya merasa nggak enak, kurang pas begitu. Dia coba tanya, saya bukakan tajwid musawwar. Dia lebih pede, tapi gurunya ngomong begini, mengucapkan kalimat seperti ini, Ustaz. Yang benar tuh dhammahnya begini. Itu yang Arab-Arab itu keliru. Gitu. Kayak Pak Oyukum menanggapi kondisi yang dimana di Turki itu bukan di semua Turki, Ustaz. Bukan di semua Turki, tapi hanya satu lembaga ini saja. Satu lembaga ini yang di Turki, yang ada cabangnya di Indonesia, yang di Indonesia tidak membaca dhamma seperti itu. Kalau boleh tahu, itu kan di lembaga gitu kan. Apakah di satu lembaga itu semua gurunya begitu cara ngajarnya, atau hanya beliau saja? Kalau yang pertanyaan itu saya belum dapat. Cuman katanya di Turki sananya itu ketika ketemu murabinya dijelaskan begitu. Akhirnya Ustadz, saya langsung tanya kepada beberapa santri yang dia satu alma mater dengan Turki tapi cabang Indonesia. Saya tanya kepada santri yang bukan di Turki itu, enggak, Ustadz, kalau cabang Indonesia bacanya bukan tapi yang biasa begitu. Demikian, Ustadz.
Jadi untuk menyikapi yang seperti itu sebenarnya bukan hanya di bagian seperti itu aja yang ada. Banyak lagi guru-guru itu dia punya kayak apa ya, syuzuzat sendiri ya, apa yang hal yang dia punya sendiri gitu. Maksudnya orang lain nggak kayak gitu. Atau itu bisa dianut oleh satu wilayah atau bisa dianut oleh salah satu misalnya suku seperti itu. Misalnya kalau orang Turki seperti itu tadi orang Turki. Atau misalnya orang Jawa misalnya. Orang Jawa ada mereka itu biasanya kalau bilang ha itu ha. Ya kan kalau bilang ha kan ha gitu. Ar-Rahmanir ada seperti itu. Misalnya namanya ada Abdul Hanan dibaca di cara ngomongnya Abdul Hanan gitu. Jadi kalau orang awam itu kalau udah kelewatan bilangnya kalau misalnya Al-Fatihah ya Al-Fatihah gitu. Ya. Seperti itu kan. Atau juga ain gitu kan. Ain juga seperti misalnya orang Jawa punya pengucapan khusus gitu. Mungkin orang awamnya ngomongnya a dibaca nga gitu kan. Seperti itu. Di Turki juga seperti itu. Mereka punya ini sendiri gitu. Karena apa? Karena terpengaruh dengan logatnya. Terpengaruh dengan logat. Ada yang mereka itu dia memang tidak bisa bilang u. Misalnya bilang u. Nggak bisa bilang u, tapi u. Nggak bisa. Bilang, coba u. 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 Nggak bisa gitu. Jadi, mungkin ketika mengajar, murid-muridnya ya udah dibiarin. Atau mungkin telinganya sudah nggak peka lagi. Ketika baca, nggak bisa bedakan sama u, u. Menurut pendengaran dia sama gitu. U itu sama. Atau mungkin orang karena dia sudah sangat fanatik dengan gurunya, ya udah karena guru saya baca makanya saya baca meskipun saya bisa bilang u. Ini yang bahaya lagi gitu. Ini yang bahaya lagi. Jadi itu tadi perlunya kalau Syekh Aiman bilang, kita itu kalau misalnya mendengar satu pendapat dari salah satu guru yang menyelisihi pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama, kita tidak boleh ikut pendapat guru yang menyimpang itu. Kita tidak boleh mengikuti itu. Karena yang menjadi patokan kita apa? Jumhur, mayoritas. Karena kalau beliau satu orang, kemungkinan salah itu besar. Nggak maksum dia. Kalau istilahnya itu kalau satu orang itu nggak maksum. Kalau yang satu orang itu, satu individu yang maksum itu cuma Nabi. Nabi itu maksum. Nggak mungkin salah. Tapi kalau manusia biasa, itu mungkin salah. Tapi kalau jumhur, mayoritas, atau semua ulama yang memang diakui keilmuannya, itu mereka semua kalau sudah berpendapat satu pendapat, itu maksum. Maksum ya. Karena apa? Karena ada hadis Nabi yang mengatakan la yajtami'u ummati 'ala dhalal. Nah, umat Nabi itu tidak akan mungkin sepakat dengan satu kesesatan gitu, satu kesalahan, nggak mungkin. Jadi mereka dengan keseluruhan mereka mayoritas itu mereka semua itu maksum. Seperti itu. Kemudian tentang masalah itu tadi ya, apa namanya, mereka dapat tulisan itu dari mana? Sejarah huruf Izat. Mana kemarin ya? Saya sedang buka kitab namanya Al-Muhkim fi Naqdil Mushaf, fi Naqdil Masahif. Al-Muhkim. Abu Amr Ad-Dani. Gimana kemarin ya?
Jadi intinya tadi seperti ini. Orang Arab itu kan katanya huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Jadi orang Arab itu terkenal dengan disebut dengan ummi. Mereka itu ummi. Sebab apa? Sebab mereka dulu tidak punya tulisan. Mereka tidak pernah menulis. Itu asal orang Arab ya. Orang Arab. Jadi pada zaman Nabi itu tulisan tidak ada. Ada tulisan, tapi hanya segelintir orang yang bisa menulis. Makanya karena sedikit yang menulis, ya maka disebutkan saja, maka seakan-akan mereka itu tidak dianggap. Karena sedikit sekali jumlah mereka. Misalnya kita ada satu kampung, misalnya atau satu kabupaten, misalnya. Atau sepulau Jawa misalnya. Yang bisa nulis, jangan sepulau Jawa. Misalnya ada orang jumlahnya 1.000 di satu kampung, atau jumlahnya 5.000. Yang bisa menulis cuma 30 orang. Berapa persen nih? Kayaknya nggak nyampe 1% kan? Nggak sampai 1%. Maka jumlah yang sangat sedikit ini itu tidak dianggap. Jadi mereka itu dianggap semua mereka ini ummi, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Tidak bisa membaca karena apa? Karena tidak ada yang mau dibaca. Yang dibaca itu tidak ada. Tulisan belum ada. Jadi mereka itu belajar tulisan. Bentar, saya kemarin itu sempat baca. Tapi kok di sini kok nggak ada, di mana ya? Oke, ini dah. Alhamdulillah dapat. Jadi di sini Syekh Abu Amr Ad-Dani mengatakan apa? Beliau sebutkan sanadnya sampai kepada Imam Asy-Sya'bi. Imam Asy-Sya'bi. Beliau berkata, Sa'alnal muhajirin. Kami bertanya kepada orang muhajirin. Min aina ta'allamtumul kitab? Dari mana kalian belajar nulis? Ta'allamtumul kitab. Kitab maksudnya menulis. Qalu min ailil hirah. Jadi kata orang muhajirin, kami belajar dari orang Hira. Kemudian mereka juga pernah sempat ngomong sama orang Hira, orang muhajirin ini, min aina ta'allamtumul kitab? Kalian orang Hira belajar dari mana gitu. Ini belajar nulis dari mana? Huruf-huruf yang kalian tulis ini, ba yang seperti sampan, jim yang ada ekornya ke bawah. Kalian belajar dari mana gitu kan? Mereka bilang qalu min ahlil ambar. Dari ahlul ambar. Jadi sumbernya dari ahlul ambar. Nah, ambar ini di mana? Ambar itu katanya di bagian ini, di bagian utara. Di bagian utara Hijaz. Jazirah Arab di bagian utara. Seperti itu. Ambar. Kemudian di sini ada Ziyad ibn An'am. Jadi beliau meriwayatkan dari ayah beliau. Jadi ayah beliau berkata kepada Ibnu Abbas, "Ma'asyira Quraisy," kata beliau, "hal kuntum taktubuna fil jahiliyyati bihadzal kitab al-arabi?" Katanya, apakah kalian di zaman jahiliyah dulu? Bertanya kepada Quraisy, apakah kalian di zaman jahiliyah dulu menulis seperti tulisan sekarang? Kata beliau bertanya, tajma'una fihi majtama' wa tufarriquna fihi maftaraq. Maksudnya hurufnya itu disatukan, misalnya ada huruf yang tersusun bisa disatukan, ada yang huruf yang harus terpisah gitu. Seperti ra kan nggak bisa disambung dengan kata setelahnya kan, harus di ujung kan. Seperti itu. Kemudian hija'an bil alifi wal lami wal mimi wasyakli wal qata' wa ma yuktabu bihi al-yawm qabla an yab'ats Allah ta'ala an-nabi. Disebutkan yang beliau sifatkan semua tulisan yang ada di situ sebelum diutus Nabi. Apakah sebelum diutus Nabi kalian menulis seperti ini? Mereka menjawab apa? Katanya na'am. Kami menulis seperti ini gitu. Jadi sebelum Nabi itu sudah ada tulisan seperti itu. Qultu faman 'allamakumul kitab?
Katanya, siapa yang mengajarkan orang Quraisy itu menulis? Siapa yang mengajarkan orang Quraisy nulis? Terus beliau menjawab, Harb bin Umayyah. Harb ibn Umayyah. Harb ibn Ini ayahnya Abu Sufyan. Harb ibn Umayyah ini adalah ayahnya Abu Sufyan. Kemudian qultu faman 'allama Harb bin Umayyah? Siapa yang ngajari Harb? Ngajari Harb siapa? Harb ibn Umayyah siapa? Katanya Abdullah ibn Jud'an. Jadi Quraisy belajar dari Harb. Harb belajar dari Abdullah ibn Jad'an. Kemudian qultu faman 'allama Abdullah ibn Jad'an? Yang ngajarin Abdullah ibn Jad'an siapa? Katanya Ahlul Anbar. Nah, balik lagi ke Ahlul Anbar. Jadi seakan-akan tadi kan Ahlul Hira. Di sini disebutkan Abdullah ibn Jad'an kemudian Anbar. Terus ditanya, qultu faman 'allama ahlal Anbar? Siapa yang ngajarin Anbar? Tadi kan sampai mentok di Anbar. Ini siapa yang ngajarin Anbar? Katanya tari'un tara'a 'alaihim min ardil Yaman min Kindah. Ada orang yang tiba-tiba seperti datang gitu, pendatang. Di mana? Di Yaman. Dari Kindah katanya. Qultu faman 'allama hadzal tari'? Ditanya terus. Ini orang siapa yang ngajarin gitu? Enggak diketahui siapa orangnya. Katanya Al-Khalajan ibn Muhim. Kana katibahu din Nabiyillahi bil wahyi katanya. Katanya siapa yang ngajarin yang orang yang pendatang ini? Yang ngajarin Khalajan namanya. Al-Khalajan. Siapa ini? Katanya beliau adalah penulis khusus Nabi Hud. Oh. Yang Hud. Nabi Hud dulu ketika wahyu turun, jadi ini Al-Khalajan ini beliaulah yang menulis. Tapi di sini isnadnya masih bisa dipertanyakan. Tapi yang pasti itu mereka belajarnya dari Ahlul Anbar. Mereka belajarnya dari Ahlul Anbar. Jadi mereka dulu belajar yang dari Ahlul Anbar itu seperti yang saya jelaskan tadi, mereka dapat hurufnya itu nggak cukup gitu. Bentuknya itu loh, bentuknya. Alif yang lurus, ba, jim, dal itu nggak cukup karena cuma satu. Ba itu kan bentuknya satu seperti sampan. Bentuk yang seperti ini. Itu kalau kita buang misalnya ba itu batasa, kita buang 2, tinggalin 1. Jim ha kha, kita buang 2, tinggalin 1 yang bentuknya doang gitu loh. Kemudian dal zal, kita tinggalin yang bentuknya 1 doang gitu. Jadi itu banyak kurang hurufnya gitu. Huruf Arab kan ada 29. Jadi mereka nggak cukup gitu, hurufnya nggak cukup. Jadi mereka terpaksa gunakan satu bentuk untuk lebih dari 1 huruf. Misalnya dal yang bentuknya seperti ini, itu mereka pakai untuk 2 huruf, dal, zal. Untuk membedakan antara dal dengan zal, satu ini diberi titik. Untuk membedakan. Nah, yang memberi titik siapa? Yang memberi titik adalah Nasr ibn Asim al-Laythi. Titik membedakan huruf ya. Ini harus kita bisa bedakan. Ada titik i'rab namanya. Nanti insya Allah akan kita bahas insya Allah di akhir kitab. Ada namanya titik huruf, ada titik i'rab. Titik i'rab itu sekarang kita lihat di mushaf itu bentuknya bukan titik lagi. Udah bentuk harokat, garis atas untuk fathah, garis bawah untuk kasrah, depan dhammah. Dulu Abdul Aswad Ad-Du'ali memakai titik, dikasih titik. Allah. Nah, Ustaz, jazakumullah khair, Ustaz. Ahlul Anbar. Nah, ini anggaplah ini sebagai hadiah gitu. Enggak bakal ditemukan di Tajwid Musawwar insyaallah. Nah, Ustaz. Yang hadir, yang enggak hadir. Tadi Umar Abu Amr Ad-Dani ini apakah beliau bagian dari ulama tajwid atau ulama apa, Ustaz? Atau ulama Al-Quran bagian nulis-tulisan? Maaf, Ustaz. Siap. Ini saya kasih lagi hadiah nih ya. Ini untuk hadir. Saya kalau sama ngasih hadiah, informasi tambahan. Sekarang misalnya anggaplah tokoh qiraat dunia sekarang yang hebat qiraat, salah satunya adalah
Syekh Aiman Rusdi. Dia sangat terkenal. Ada lagi misalnya seperti Ahmad Isa Al-Mahsalawi. Ada lagi misalnya Syekh Muhammad Tamim Az-Zu'bi, kalau pernah dengar. Muhammad Tamim Az-Zu'bi. Kalau melihat Syatibiyah itu biasanya tahqiqan beliau itu ada. Beliau juga ulama besar. Ada Syekh Yahya, aplikasi itu apa? Kitab Al-Hadis itu. Lihat aja itu pasti Al-Ghawthani kan. Mungkin itu punya beliau. Kalau bukan punya beliau, mungkin punya keluarga beliau. Jadi Syekh Al-Ghawthani. Kalau kita telusuri siapa guru Syekh Aiman gitu kan. Kita telusuri sampai ke Rasulullah. Nanti Syekh Aiman punya guru namanya Syekh Abdul Aziz Uyun As-Sud. Syekh Muhammad Tamim Az-Zu'bi juga sama, belajar guru sama Syekh Abdul Aziz Uyun As-Sud. Mereka ini juga belajar di Mesir sama Syekh misalnya Syekh Abdul Aziz Az-Zayyad misalnya. Syekh Abdul Aziz Az-Zayyad di Mesir. Kibar, ulama besar di sana paling zamannya. Setelah Aziz Uyun As-Sud namanya Syekh Ali Muhammad Ad-Dabba' namanya. Syekh Ali Muhammad Ad-Dabba'. Ini kalau dengar ya. Jadi ini semua ini Syekh Aiman, guru beliau. Terus gurunya beliau lagi yang Syekh Ali Ad-Dabba'. Ini bukan ulama qiraat biasa gitu kan, cuma dengerin tasmi qiraat, hafal Syatibiyah, udah selesai gitu. Enggak. Jangan kita berpikir seperti itu ya. Apa namanya? Anzilin nasa manazilahum. Orang itu tempatkan dengan diberikan haknya gitu. Kalau orang besar itu berikan haknya. Jadi guru beliau nih Syekh Aiman nih bukan sembarangan. Ulama besar juga, ulama besar qiraat maksudnya apa kalau dikatakan ulama qiraat? Ulama qiraat itu kalau dikatakan beliau ulama qiraat, yang pertama kita nggak usah bicara Tuhfatul Atfal, nggak usah bicara Jazariyah lagi. Ini kalau Tuhfah sama Jazariyah ini bagi mereka itu seperti 1 + 1 2. Tahu kan 1 + 1 2? Punya anak kecil gitu, 1 + 1 berapa? 2. Bagi mereka Tuhfah sama Jazariyah ini itu 1 + 1 2. Atau langit di atas, bumi di bawah. Tahu kan? Bilang bumi di atas, nggak pernah kan? Bumi di bawah gitu. Maksudnya itu satu hal yang sudah tidak mungkin orang membantah itu. Jadi maksudnya sudah benar-benar gampang gitu, gampang tanya bumi di mana, di atas, di bawah. Sudah segampang itu. Jadi kalau dikatakan ulama qiraat, Tuhfah Jazariyah itu seperti 1 + 1 2. Kemudian ulama qiraat itu mereka itu semuanya dari Syekh Aiman sampai guru-guru beliau di atas sana sampai ke Imam Jazari nanti Imam Syatibi, itu mereka semua menguasai qiraat sama mereka. Sampai ke Imam Jazari itu, mereka itu semua sampai ke Imam Jazari ya, mereka itu semua menguasai qiraat 10, sughra maupun kubra. Semua itu ya. Mereka semua dari Syekh Aiman sampai Imam Jazari itu menguasai qiraat sughra dan kubra. Sughra itu yang mana? Itu yang Syatibiyah sama Durrah. Sughra itu maksudnya jalurnya dikit gitu. Ikhtilafnya dikit, perbedaannya dikit. Nah, misalnya dalam hafaz itu kan perbedaannya misalnya wallahu khalaqakum min dha'fin. Bedanya dikit gitu. Atau amhumul musaytirun atau amhumul musaytirun. Seperti itu, bedanya dikit gitu. Cuma di beberapa kata, makanya dikatakan sughra. Sughra kubra sudah pasti mereka. Dari Syekh Aiman sampai Imam Jazari. Ditambah lagi kubra. Ditambah lagi Nyambung ya? Sudah. Ditambah lagi yang syadz. Oke? Kemudian apakah sampai di sini? Enggak sampai di sini. Mereka juga pakar di bidang namanya ar-rasm wad-dhabt. Rasm ad-dhabt. Apa itu ar-rasm?
Ar-rasam itu kerangka huruf yang ada di Quran ini, kerangkanya itu ada ketentuannya, ada kaidahnya sesuai yang ditulis di zaman Utsman ibn Affan. Jadi ketika menulis al-alamin, kalau kita lihat di mushaf, itu setelah ain tidak ditulis alif. Angkanya seperti itu. Atau ar-rahmanir rahim, ar-rahman setelah mim kan tidak ada alif. Ini termasuk ar-rasm. Kalau ad-dhabat itu gimana? Ad-dhabat itu seperti harakat fathah, kasrah, dhammah, tanda sukun, tanda mat, kemudian tanda tasdid, dan yang lain-lain. Seperti misalnya ada titik bulat hitam, misalnya tanda apa, misal imalah atau apa, yang seperti itu. Itu namanya bagian dari ad-dhabat. Mereka semua ulama ini juga menguasai ini. Yang dari Syekh Aiman ini sampai Imam Jazari, ini mereka itu turun-temurun menguasai ini. Apakah sampai di sini saja? Enggak. Masih ada lagi. Apa itu? Seperti ilmu al-fawasil atau ilmu addi ayil Quran. Ilmu al-fawasil atau ilmu addi ayil Quran. Ilmu tentang membahas hitungan ayat Al-Quran. Seperti yang pernah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ini dihitung ayat atau tidak? Gitu kan? Nah, jadi ilmu yang membahas seperti ini itu mereka kuasai semuanya. Kemudian sampai juga di zaman Imam Syatibi. Jadi Imam Jazari wafat tahun 833 Hijriah. Kemudian ada perantara antara Imam Jazari dan Imam Syatibi. Imam Syatibi atas lagi, wafat tahun 590. Jadi sanad kita sampai ke Imam Syatibi. Imam Syatibi 590 Hijriah berguru sama guru beliau. Kemudian guru beliau berguru namanya Abu Dawud Sulaiman ibn Najah namanya. Nah, Abu Dawud Sulaiman namanya. Abu Dawud Sulaiman, ada enggak Sulaiman? Ada Sulaiman di sini. Jadi kalau namanya Sulaiman, itu kunyahnya Abu Dawud. Nah, kalau ada nama orang namanya Sulaiman, itu kunyahnya ada kunyah. Kalau seperti Abu Hurairah itu, kalau ada yang Abu yang awalnya Abu Nawas, Abu siapa, Abu Janda siapa itu, Abu itu namanya kunyah. Atau Ummu Kulsum, siapa itu namanya kunyah. Atau Ummu Hilyah ya di sini kalau misalnya. Itu kunyah. Jadi Abu Dawud Sulaiman ibn Najah berguru dengan Abu Amr Utsman ibn Sa'id Ad-Dani namanya. Abu Amr Utsman ibn Sa'id Ad-Dani. Beliau tahun 444 Hijriyah. Siapa beliau ini? Beliau ulama besar. Ulama besar yang berasal dari Andalus. Berasal dari mana? Dari Andalusia. Abu Amr Utsman ibn Sa'id wafat tahun 444. Ingat ya. Ini silsilah ini halqah tempat berhenti sanadnya harus kita tahu. Misalnya kita sekarang ini kalau di Mesir ini nanti nemunya Syekh Al-Mutawalli, Muhammad ibn Ahmad Al-Mutawalli. Bukan yang Mutawalli Syarawi ya. Syekh Mutawalli. Nyambung ke Ibrahim Ubaidi. Nanti nyambung ke Syekh Zakaria Al-Ansari. Kalau orang belajar fikih ini udah enggak asing nih nama Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekhul Islam. Kemudian Syekh Zakaria nanti ke Imam Jazari. Imam Jazari ke Imam Syatibi. Imam Syatibi ke Imam Ad-Dani. Jadi Imam Ad-Dani ini yang sanad kita ini ngumpul di Imam Ad-Dani. Wafat tahun 444. Sekarang kita tahun berapa? 1445 ya. 445. Kan berarti udah berapa tahun? 1000 tahun. Masya Allah. Genap 1000 tahun. 1001 tahun. Jadi ini kita sedang tentang saya hanya memberikan hadiah informasi. Kita sudah selesai tadi. Ini bagi yang mau tambahan aja. Intinya kita tadi Ad-Dani. Jadi Imam Ad-Dani ini punya kitab namanya At-Taisir. Ingat ya, At-Taisir ya.
Kitab At-Taisir fil Qira'ati Sab'a. Apa kitab Taisir ini kitab apa gitu? Kitab Qira'ah Sab'ah. Ada apa dengan kitab At-Taisir? Kitab At-Taisir ini ketika Imam Syafi'i, di zaman Imam Syafi'i, beliau Allah berikan ilham, Allah berikan ide membuat baru belum pernah buat oleh orang sebelumnya. Orang pertamanya membuat nazam dalam qiraat 7 dengan cara buat nazam dengan cara ringkas-ringkasnya, dengan cara gimana supaya ringkas itu gimana, kan banyak misalnya yang membaca يخادعون الله الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Yakhda'un di sini namanya qiraat sab'ah ini cah dua. Ada yang baca yakhda'un, ada yang baca yukhadi'un. Ada yang baca yukhadi'un. Yang membaca yukhadi'un siapa? Yang membaca yukhadi'un ada Imam Nafi', ada Imam Ibnu Katsir, ada imam namanya Imam Abu Al-Basri. Ini membaca wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sisanya Imam Ibnu Amir, Imam Asim, Imam Hamzah, Imam Kisai membaca wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Imam Syatibi gimana caranya supaya orang yang banyak ini, Nafi', Ibnu Katsir, kemudian Abu Amr, ini satu qiraat, kemudian yang baca nanti Ibnu Amir, Asim, Hamzah dan Kisai kan banyak. Asim, Hamzah, Kisai, Ibnu Amir. Kalau disebutkan satu persatu nama orang ini di nazam, itu nanti bisa mencapai ribuan bait gitu. Kalau dari ribuan bait mau ngapalin siapa gitu. Kalau ribuan bait yang mau ngapalin siapa gitu. Nanti nazam ini bakal nggak laku gitu. Beliau pengen membuat nazam ringkas gitu supaya dihafal dan mudah dipahami. Jadi beliau caranya gimana? Caranya ini qiraah ini beserta rawinya yang dua. Misalnya Imam Asim punya dua rawi. Siapa yang pertama Syu'bah, yang kedua Hafiz. Kemudian misalnya Imam Nafi' punya dua rawi, ada Imam Ibn Qalun, ada Imam Warsh. Jadi setiap rawi ini, setiap imam, beliau kasih kode khusus dari huruf. Beliau kasih kode. Nanti dengan kode ini beliau nggak perlu nyebutin namanya, tapi dengan pakai kode huruf ini. Misalnya ketika ada huruf kata yang berawalan misalnya alif atau hamzah, ini nanti punya Imam Nafi'. Atau nanti nun, ini punya Imam Asim. Sudah ada kodenya semua. Jadi sama Imam Syatibi dibuatlah seperti ini. Misalnya Maliki Yaumiddin, ada yang baca Maliki Yaumiddin. Saya kasih contoh ya. Di Syatibi itu katanya apa? Wa maliki yaumiddin rawihi nasirun. Wa maliki yaumiddin, yani maliki yaumiddin, baca seperti itu, baca panjang, baca 2 rakaat, itu adalah rawihi nasirun. Ingat, yang pertama ini ra. Ra ini punya siapa gitu? Kode untuk siapa? Nasirun. Nun ini kode buat siapa gitu? Kode buat siapa nun ini? Jadi ternyata ra ini kode untuk Imam Al-Kisai. Nun ini kode untuk Asim. Jadi seperti itu. Jadi yang membaca Maliki Yaumiddin, ini yang membaca seperti ini adalah Imam Asim dan juga Imam Al-Kisai. Terus sisanya gimana? Kok 2 orang? Sisanya yang 5 orang gimana? Sisa yang 2 orang itu difahami dari kebalikannya gitu. Yang satu baca mat, nanti kebalikannya apa? Kebalikannya qasar. Qasar siapa? Yang nggak disebutin tadi udah difahami langsung gitu. Ini cara Imam Syatibi. Jadi nazam Imam Syatibi ini yang beliau kasih nama Hirzul Amani wa Wajhut Tahani, yang lebih dikenal dengan matan Syatibiyah, ini asalnya ya adalah kitab At-Taisir punya Imam Abu Amr Ad-Dani. Jadi Taisir beliau itu diringkas sama Imam Syatibi dalam bentuk nazam. Kata beliau apa? Wa fi yusrihat taisiru runtu ikhtisarahu fa ajnat bi'aunillahi minhu mu'ammala.
وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضل. Kata beliau. Katanya Wafi yusir rumsarahu. Jadi taisir itu beliau ringkas. Wa alfafuha zadat binashri fawaidin falaffat hayaan wajhaha an tufaddala. Jadi seakan-akan beliau bilang ini sebenarnya matan ini laffat hayaan wajhaha an tufaddala. Seakan-akan matan ini merasa malu gitu, enggak pantas untuk lebih diagungkan ketimbang dengan taisir ini. Ini tawadhu beliau gitu. Masya Allah. Jadi membuat Ad-Dani ini terkenal, Abu Amr Ad-Dani terkenal, Imam Syatibi lah penyebab kenapa beliau terkenal. Masya Allah. Karena sanad dan tidak hanya sana. Sir saja yang menazam sama Imam Syatibi. Beliau juga menazam kitab beliau namanya Al-Muqni' kalau nggak salah. Jadi dalam Ar-Rasm Al-Muqni' beliau nazamkan nama nazamnya Aqilatu Atrabil Qasaid. Aqilatu Atrabil Qasaid. Itu ujungnya itu ra. Ujungnya semua ra. Kalau Syatibi kan lam kan. Bada'tu bismillah fi an-nazm wa la tabaraka rahman wa maw'ila. Sanaitu sallallahu alaihi ridha Muhammadin al-muhda ila an-nas mursala. Gitu kan. Itu lam-lamnya itu qam ala al-ula sama al-ula. Itu sebenarnya atau akhirnya itu lam. Tapi kalau yang di bab di kitab Rasam beliau ujungnya ra. Ada lagi misalnya di ilmu fawasil punya Imam Ad-Dani juga tentang ilmu hitungan ayat-ayat Quran sama Imam Syatibi di nazam juga namanya Nazimatuz Zuhur. Di nazam juga sama. Jadi nazaman Imam Syatibi inilah yang kita bahas sekarang, kita pelajari ulama-ulama qiraat ini yang mereka pelajari. Alhamdulillah. Sekarang kita sudah paham itu Imam Abu Amr Ad-Dani. Nah. Itu Imam Abu Amr Ad-Dani. Kalaulah bukan karena Imam Abu Amr Ad-Dani, mungkin nggak tahu kita baca Quran dari mana gitu. Alhamdulillah. Oke, sepertinya sampai di sini saja. Sudah terlalu lama ini, mungkin teman yang ingin beraktivitas. 1 jam setengah, 1 jam 37 menit. Tadi di waktu penjelasan saya ada suara macam-macam nggak atau lancar? Macet tapi nggak lama Ustaz. Itu pun nggak sering, hanya beberapa titik saja itu. Gitu. Siap. Paling 2 kali aja Ustaz. 2 kali dalam 10 detik, 10 sampai 15 detik saja. Terus Ustaz ngulangi lagi. Jadi nggak sampai kehilangan semua materinya. Enggak Ustaz, rapopo. Kalau orang Medan ngomong Jawa gitu Ustaz, agak kayak orang Indonesia ngomong Arab ya kan agak. Masya Allah. Oke, kalau sampai di sini saja ya, insya Allah pertemuan berikutnya akan menarik. Insya Allah kita bahas tentang makharijul huruf. Masuk pembahasan. Ya wes. Sudah mudah-mudahan yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat. Yang kita bahas setelah jam 2 ya, itu hanya sebagai selingan saja, sebagai tambahan untuk refreshing lah, tambah informasi. Pembahasan inti kita sebelumnya tadi. Kalaupun tidak terlalu, jangan terlalu dipikirkan, insyaallah tidak. Kita tutup saja. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, terima kasih teman-teman. Mohon izin untuk saya off-kan ya. Ketemu di pertemuan yang akan datang.